Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor. Kembali lagi dengan saya di Erisu Channel. Siapkan mental, waktu, dan cemilan Anda untuk mendengarkan cerita misteri dari saya dan rasakan sensasi horor yang sangat menyeramkan. Welcome. Tumbal Pesugihan Nyi Blorong. Mohon bijak dalam menanggapi kisah ini. Nama narasumber dan tempat akan disamarkan agar tidak menyinggung siapapun. Kisah ini menceritakan tentang sebuah perusahaan yang sangat besar, namun selalu mengorbankan nyawa karyawannya untuk dijadikan tumbal pesugihan di setiap tahun. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan tekan dulu tombol subscribe channel ini dan tekan juga tombol like di video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Saya Mijan, saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan ternama. Perusahaan ini sangatlah besar, sukses, dan memiliki banyak cabang di Pulau Jawa. Saya bekerja di peternakan ayam broiler. Di lokasi farm tempat saya bekerja, ada 12 kandang ayam, dan satu kandang dipegang oleh satu pekerja. Di situ ada manajer farm, kepala kandang, tukang masak, tukang kebun, dan satpam. Jadi di lokasi farm lumayan banyak karyawannya, sekitar 20 orang. Dan sudah disediakan mes untuk para karyawannya. Di mes saya tinggal bersama istri dan 3 anak saya. Waktu itu sekitar jam 10 malam, saya pergi ke kandang ayam untuk mengecek kondisi ayam, untuk memastikan makanan dan minuman ayamnya cukup sampai besok pagi. Jarak dari mes ke kandang ayam tidaklah terlalu jauh, kurang lebih sekitar 100 meter. Ketika saya hendak berangkat ke kandang ayam, saya menyapa Pak Gito di pos satpam. "Pak Gito, kita ngopi nanti ya. Saya mau ke kandang ayam dulu sebentar. Saya mau mengecek kondisi pakan sama minumnya. Masih ada atau sudah habis?" "Oh iya Pak Mijan, sebentar lagi juga saya mau patroli keliling kandang. Habis itu langsung ke pos aja ya. Kita ngopi di pos." "Oh iya ya Pak Gito." Pak Gito adalah salah satu satpam di farm ini. Satpam satunya lagi bernama Pak Ujang. Mereka seumuran, dan mereka berdua juga sebagai karyawan pribumi di tempat ini, karena lokasi farm ini berada di wilayah desanya. Walaupun usianya sudah 50 tahunan, tapi beliau masih sangat sehat dan bugar. Sesampainya di kandang, seperti biasa, saya mengecek satu persatu tempat makan dan tempat minum ayamnya. Karena beberapa ada yang sudah habis, saya segera mengganti dan mengisinya kembali, entah itu makanan atau minuman ayamnya. Setelah semua beres, kemudian saya bersiap-siap untuk kembali ke mes. Tiba-tiba saya mendengar teriakan dari luar kandang. "Aduh!" Sontak saya langsung berlari keluar untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Para karyawan lain pun yang mendengar teriakan itu langsung berlari keluar kandang. Lalu saya bertanya pada Pak Gito. "Pak Gito, kenapa?" "Saya digigit ular Pak Mijan, ular hitam. Terus ularnya langsung lari ke semak-semak samping kandang." Terlihat ada 2 bekas luka gigitan ular, dan ada darah yang keluar dari bekas gigitan ular itu. Saya langsung mengikat bagian atas gigitan dengan rafia. Tujuannya agar racunnya tidak menyebar ke bagian yang lain. Kemudian dengan segera saya dan karyawan lain langsung mengangkat Pak Gito dan membawanya ke mes. Sebagian karyawan ada yang langsung mencari kendaraan untuk membawa Kak Gito ke rumah sakit. Sesampainya di mes, Pak Gito tampak begitu lemas. Tubuhnya demam, muntah, sesak nafas, dan hampir tak sadarkan diri. Ketika saya panggil namanya, beliau sudah tidak merespon. "Pak Gito, Pak Gito, bangun Pak." Di situ kita semua panik, takut terjadi hal yang tidak diinginkan karena melihat kondisi Pak Gito yang semakin melemah. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya datang juga kendaraan untuk membawa Pak Gito ke rumah sakit. Kemudian kita mengangkat Pak Gito untuk dinaikkan ke mobil angkot. Saat itu saya tidak ikut menemani Pak Gito ke rumah sakit, karena sudah ada beberapa warga desa yang ikut di dalam angkot, termasuk keluarga Pak Gito. Sekitar jam 12 malam,
ada kabar bahwa Pak Gito meninggal dunia. Nyawanya tidak tertolong karena racun ular yang sudah menyebar ke seluruh tubuh dengan cepat. Di situ saya merasa sangat sedih dan kasihan karena Pak Gito orangnya begitu baik. Beberapa hari yang lalu Pak Gito memang sempat bercerita kepada saya bahwa akhir-akhir ini beliau selalu tidak merasa tenang, seperti ada yang sedang memantaunya. Keesokan harinya saya datang ke rumah Pak Gito untuk takziah. Keluarga begitu amat sedih ditinggalkan oleh Pak Gito. Kini Satpam Dipfam tinggal satu, yaitu Pak Ujang. Kemudian perusahaan segera mencari satpam untuk menggantikan Pak Gito. Setahun pun berlalu. Malam itu sekitar jam 12 malam, saya sedang berada di mes. Tiba-tiba terdengar ribut-ribut dari luar mes. Saya segera keluar mes dan melihat karyawan lain sedang menggotong seseorang. Saya mendekat, ternyata itu Pak Ujang. "Loh, Pak Ujang kenapa? Ayo cepat sini bawa ke mes." Joko, salah satu karyawan yang menggotong, menjelaskan kejadiannya. Katanya Pak Ujang digigit ular hitam saat patroli malam. Ternyata kejadian itu sama persis dengan peristiwa Pak Gito tahun lalu. Sama seperti Pak Gito, Pak Ujang pun demam, muntah, sesak nafas, dan tak sadarkan diri. Segera kita membawanya ke rumah sakit. Tapi naas, nyawa Pak Ujang tak tertolong. Ini kali kedua karyawan FAM meninggal dunia dengan cara yang sama, yaitu digigit ular. Di lokasi kandang memang banyak sekali ular. Bahkan pernah karyawan lain memergoki ada seekor ular piton atau ular sanca sedang memangsa ayam di dalam kandang. Tidak main-main, ular itu berukuran sepaha orang dewasa dengan panjang kurang lebih 5 meter. Kemudian ular itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung untuk ditiadakan. Beberapa bulan berlalu, kebetulan saya memiliki guru spiritual. Jadi saya selalu mengunjunginya bersama keluarga ketika selesai panen ayam. Saat berkunjung ke rumah guru saya, beliau memberi nasihat dan pesan, "Mijan, mulai saat ini kamu harus berhati-hati lagi. Jaga sholatmu, amalkan amalan yang saya sudah berikan dan yang saya sudah ajarkan kepada kamu. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi perlindungan, karena bahaya besar sedang mengincar kamu." Ujar guru saya seperti itu. "Baik, Pak." Setelah itu saya selalu mengingat pesan beliau. Sejak saat itu kemanapun saya pergi, saya selalu berdoa. Saya pun membentengi kandang atau memberi pagar gaib kepada kandang dengan amalan yang diberikan guru saya, agar selalu diberikan perlindungan dari hal-hal yang buruk. Waktu itu sekitar jam 9 malam, saya pulang dari kandang. Sesampainya di mes, saya melihat istri saya dalam kondisi yang sangat lemas dan sesak nafas. "Loh, kamu kenapa?" "Gak tahu, Pak. Tiba-tiba saja saya sesak nafas." Saya langsung menelpon supir angkot di desa itu. Setelah angkot tiba, saya langsung menggendong istri saya ke dalam angkot dan membawanya ke rumah sakit. Alhamdulillah, setelah 2 hari dirawat, dokter mengizinkan untuk pulang. Sesampainya di rumah, saya mengatakan kepada keluarga agar selalu menjaga kesehatan, berhati-hati dan selalu berdoa. Malam itu sekitar jam 12 malam, saya melakukan sholat hajat di mes. Saat berzikir, saya tertidur, tapi masih dalam kondisi duduk. Di situ saya bermimpi melihat sosok wanita yang sangat mengerikan. Bagian atas berwujud manusia dan bagian bawah berwujud ular hitam. Ukuran ular itu sebesar pohon kelapa. Di dalam mimpi, saya berada di sekitar kandang. Di situ dia marah dan mengancam saya. "Hei Mijan, kamu akan saya jadikan tumbal di tahun ini." Saya pun bertanya, "Kamu siapa?" Dia menjawab, "Saya Blorong." Tiba-tiba dia menyerang saya. Di situ saya bertarung dengan sengit. Anehnya, saya memiliki kekuatan yang sangat besar, bisa terbang dan mampu mengalahkan makhluk itu. Karena tidak terima dengan kekalahannya, dia mengancam saya lagi. "Awas kamu, tunggu saja." Kemudian saya terbangun dan posisi saya masih duduk di atas sajadah. Tapi rasanya begitu lelah dan nafas saya terengah-engah. Saat itu saya belum tahu
saya tidur dan bermimpi atau itu Rogo Sukmo. Karena dulu saya juga pernah mempelajari ilmu Rogo Sukmo, yaitu sukma keluar dari dalam tubuh. Karena rasanya begitu nyata, saya segera menghubungi guru saya untuk memastikan. Setelah saya bercerita pada guru saya, ternyata memang itu bukan mimpi, melainkan Rogo Sukmo. Tetapi saya belum bisa mengendalikannya. Dan guru saya berkata, hati-hati, kini banyak orang gelap mata demi uang dan jabatan. Sampai-sampai banyak yang berbuat musyrik dengan menyekutukan Allah dan malah menyembah iblis. Baik Pak, di sini saya baru sadar bahwasannya karyawan yang meninggal digigit ular itu adalah korban tumbal pesugihan Nyi Blorong. Walaupun sejatinya itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, saya ada tawaran pekerjaan di tempat lain di luar kota dengan jabatan yang lebih tinggi dan pastinya gajinya pun lebih besar. Kemudian saya berpamitan kepada karyawan yang lain dan saya pergi dari tempat itu. Kabarnya sampai saat ini di lokasi farm itu setiap tahun selalu ada yang meninggal dengan cara yang sama, yaitu digigit ular. Dan warga desa sekitar juga mencurigai adanya praktek pesugihan di perusahaan itu. Tetapi karena tidak ada bukti, hukum pun tidak bisa ditegakkan. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah ini. Kita harus selalu berbuat baik, bekerja keras dengan kemampuan diri sendiri, dan dengan cara yang halal. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi perlindungan. Itulah cerita horor atau kisah misteri yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga terhibur dan tunggu video saya selanjutnya.